Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, tapi kita sebelum membahas mengenai technical analysis dari si gold ini sendiri lebih lanjut ya, kita akan membahas mengenai si DXY dan juga kita akan membahas mengenai si open interest rate ini ya. Sorry, yang ini open interest rate sama COT reportnya dia gitu. Oke. Kita akan membahas mengenai si COT reportnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan untuk COT report ini ya kan, ini kita pakai si gold ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini update dari 21 Maret 2023. Kalau kita lihat di sini kan ada managed money ya, artinya uang yang dikelola oleh si perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ini uang yang dikelola. Kemudian kalau kita perhatikan untuk long position ya, itu ada 6.530, sedangkan untuk short positionnya di sini adalah 14.978 atau minus ya kalau kita perhatikan di sini. Ini minus 14.978, artinya secara sentimen dari si pihak pasar ini sendiri ya, terutama dari si pihak investor ya, dari si market maker ya, itu positif atau bullish untuk si gold itu sendiri. Kalau kita perhatikan ini kan update dari 21 Maret ya. Nah, kita lihat di tanggal 21 Maret kemarin ya, dari si COT report ini. Tanggal 21 Maret itu kan harga gold itu kurang lebih di harga kalau kita perhatikan 1939 ya di sini. Begitu data dirilis ya di tanggal 21 Maret itu harga gold naik kurang lebih ke harga ya dari 1937 ke harga 2000 gitu. Jadi memang memberikan efek sentimen yang benar-benar kuat dari si COT report itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari open interest heat mapnya dia ini sendiri ya, ini nanti kita akan kasih untuk linknya untuk si OI sama si COT ini ya di kolom komentar. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk supportnya yang kalau kita perhatikan ya untuk si gold ini sendiri dia memang belum bisa break dari angka si 2000 ini sendiri gitu. Oke, ini belum bisa break dari 2000, artinya ini masih menjadi area resisten yang cukup kuat. Nah, ini kalau kita lihat dari data open interestnya dia, 2000 itu adalah level area yang paling banyak transaksinya gitu. Kemudian kalau 2000 nya itu di break, artinya dia akan lanjut ke 2025 ya, 2025 sampai 2050. Jadi ada dua level yang harus kita perhatikan begitu dia break dari si angka 2000 ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi 1975 ini merupakan area support ya yang paling kuat ya, 1975 itu kalau kita perhatikan memang adalah area support dia saat ini gitu. Yang ini, yang harga retest ini kan dia belum bisa break dari 1975 kan. Nah, ini dia retest ke sini. Ini masih menjadi area support kuat dia. Nah, begitu dia break dari 1975, kalau kita perhatikan dari data yang ada, untuk paling banyak lagi transaksi yang menanti itu ada di level 1950, yaitu kurang lebih di harga di harga 1950 dengan jumlah sekitar 4127 gitu. Jadi ini next supportnya dia. Kemudian di next lagi itu ada di angka 1940 dan 1925. Nah, itu dari si data open interestnya dia si gold ini sendiri gitu. Jadi itu adalah beberapa level support yang harus kita perhatikan untuk minggu depan begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai si DXY ini sendiri. Kalau kita perhatikan ya secara pergerakan dari si struktur harga DXY ini, kita pakai 4 jam di sini. Itu posisi dia itu sedang downtrend ya kalau kita lihat di sini. Artinya posisi DXY itu sedang menurun, dan kalau kita perhatikan di sini itu ada channeling harga yang mulai terbentuk dari tanggal 8 Maret. Ada 1, 2, dan saat ini dia lagi retest ke resisten dari struktur harga ini. Itu kurang lebih di harga 103 ya, poin 32 gitu. Kemudian kalau kita perhatikan selain dari si trendline ini, ternyata si DXY juga membentuk channeling harga nih. Nah, channeling harga turun ya, atau bearish channeling di sini. Nah, kalau kita lihat untuk bearish channeling ini memang sudah terkonfirmasi ya. Kemudian ada beberapa area juga yang harus kita perhatikan untuk si DXY minggu depan. Yang pertama di range harga 103.4 ya sampai 103.7. Ini adalah area resisten pertama si DXY. Kalau kita perhatikan ya, selama DXY belum bisa break dari area ini, sama si DXY belum bisa break dari area ini, ya dia akan terus turun untuk retest kembali. Kurang lebih untuk support terdekat itu di harga 102.6 gitu di sini ya.
Kemudian kalau kita lihat lagi, begitu dia bisa break dari angka ini, ya dari area ini, dia akan retest ke sini. Itu kurang lebih di zone harga 104.6 sampai 105. Jadi ini adalah kedua zone yang harus diperhatikan untuk si DXY minggu depan gitu. Nah, mungkin kalau kita perhatikan selama 1 minggu ke belakang ini ya, itu pergerakan dari si gold ini ya, jadi si gold ini dengan si DXY itu imbang. Jadi kalau DXY naik, si gold juga ikut naik. Si DXY turun ya, atau si indeks dolar ini turun, si gold juga ikut turun gitu. Nah, ini memang bisa terjadi dalam market itu sendiri ya, terutama pada saat kondisi anomali seperti ini gitu. Kenapa sih begitu? Karena memang banyak banget ya beberapa faktor kalau kita perhatikan dari si DXY ini. Selain kenaikan suku bunga, yaitu juga masih menjadi perhatian utama dari si investor-investor ini adalah bank di Amerika itu sendiri gitu. Karena kan kalau kita perhatikan ya, memang cukup banyak ya kalau kita searching di sini ya, kita googling banyak banget selain si SVB ini yang hampir mengikuti jejak si SVB ini, bank-bank kecilnya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, small US banks see record drop in deposit after SVB collapse gitu. Artinya kalau kita perhatikan, banyak deposit yang turun ya, atau nilainya turun dari si bank-bank kecil ini gitu loh. Nah, ini memang memberikan efek yang cukup negatif untuk si dolar itu sendiri gitu. Kemudian kalau kita perhatikan, memang ya US menaikkan suku bunga, tapi memberikan tekanan yang cukup besar untuk si pihak bank itu sendiri gitu. Nah, ini memang jadi penyebab utama kenapa sih si dolar ini dinaikkan suku bunga tapi harga dolar itu masih turun. Ini karena memang dari si investor sendiri masih belum begitu percaya lagi untuk si dolar ini sendiri gitu. Jadi memang minimal kalau kita perhatikan, si US ini harus bisa memperbaikin dulu ya dari krisis bank media itu ya, baru si investor itu mau melakukan pembelian ke si dolar ini kembali gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kalau dolar mau naik lagi berarti minimal dia harus break dari area ini, karena ini area merupakan area resisten yang bertepatan dengan area trendline dari si DXY ini sendiri ya. Jadi dia harus break dulu baru dia bisa lanjut naik ke 104. Selama dia masih belum bisa break dari 103.4 sampai 103.7 ini range harganya ya, itu dolar ini masih akan potensi untuk turun kembali ya ke sini. Dan juga nanti targetnya ini kalau kita perhatikan, ini kan area support 107.9. Nah, ini bisa di break nih. Kalau dia break dan memang masih mau mengikuti area si channeling harga ini, maka dia bisa kurang lebih ke harga sini. Jadi harga range harganya itu sekitar 101.1 sampai kurang lebih 101.7. Ini untuk range harga dari si support untuk DXY. Ya, support ini kalau kita perhatikan memang cukup kuat karena ini juga merupakan area demand yang masih fresh juga untuk si DXY itu sendiri gitu. Oke. Jadi ini untuk si DXY ya. Ini memang kalau kita perhatikan secara struktur harga yang masih turun, jadi memang penurunan masih sangat mungkin terjadi untuk si DXY ini sendiri gitu. Kecuali kalau misalkan Senin depan nanti ya dia bisa break dari resisten ini, kemudian dia bisa bertahan di atas level support resisten ini, yaitu dia masih potensi untuk naik ke sini untuk kita kembali ke 104.6 sampai 105.047 ini kembali.